Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau sejauh mata memandang, hiduplah seorang wanita tua bernama Marni. Meski rambutnya sudah memutih dan tubuhnya mulai membungkuk karena usia, sorot matanya tetap tajam dan penuh kebijaksanaan. Nenek Marni, begitu ia dipanggil oleh seluruh warga desa, adalah sosok yang tak pernah lelah menjadi pilar kebaikan. Nenek Marni bukanlah orang biasa. Ia adalah pemilik lahan sawah terbesar di desa itu, bahkan di seluruh kota. Selain itu, ia memiliki penggilingan padi yang menjadi tumpuan banyak petani di sekitarnya. Meski begitu, jika melihatnya untuk pertama kali, tak ada yang menyangka bahwa ia adalah seorang wanita kaya raya. Rumahnya kecil dan sederhana, terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk di beberapa sudut. Ia lebih sering memakai pakaian lusuh dan sandal jepit yang telah bertahun-tahun dipakainya. Namun, di balik penampilan sederhananya, Nenek Marni memiliki hati yang begitu besar. Ia telah membangun banyak fasilitas untuk desa. Sekolah dasar yang berdiri di ujung desa adalah hasil dari jerih payahnya. Jalanan yang kini bisa dilalui kendaraan juga ada karena bantuannya. Bahkan, ketika ada warga yang sakit dan tak mampu membayar pengobatan, Nenek Marni selalu hadir memberikan bantuan tanpa diminta. Setiap tahun, Nenek Marni memiliki tradisi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga desa. Ia membeli seekor sapi besar untuk diolah menjadi hidangan makan bersama. Acara itu bukan hanya menjadi momen berbagi, tetapi juga simbol kebersamaan dan rasa syukur. Harta ini hanya titipan, katanya suatu kali kepada warga desa. Tidak ada artinya jika tidak dibagikan. Namun, meskipun dikenal sebagai orang yang baik hati, Nenek Marni jarang keluar dari desanya. Ia lebih suka menghabiskan waktu di sawah, berbincang dengan petani, atau menenun di beranda rumahnya. Hingga suatu hari, kebutuhan mendesak membuatnya harus pergi ke kota. Sebuah perjalanan yang tampak sederhana, namun ternyata mengubah hidupnya dan menjadi cerita yang dikenang oleh banyak orang. Hari itu, Nenek Marni berniat membeli sapi untuk acara makan bersama yang sudah diidam-idamkan warga desa. Namun, pedagang sapinya sedang berada di luar kota dan meminta pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Ini adalah hal baru bagi Nenek Marni, tetapi ia setuju karena ia percaya pada si pedagang. Dengan membawa buku tabungan yang sudah lama tak tersentuh, ia melangkah menuju bank terdekat. Sepanjang perjalanan, warga desa menyapanya dengan ramah. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya, dan para ibu tersenyum hangat padanya. Nenek Marni selalu menjadi sosok yang dihormati, sehingga kepergiannya ke bank hari itu dianggap biasa saja. Namun, siapa sangka perjalanan itu akan membawa sebuah kejadian yang mengguncang hati banyak orang. Pagi itu, matahari mulai meninggi, memancarkan sinar hangat yang menyelimuti desa. Nenek Marni, dengan pakaian sederhana yang selalu dikenakannya, melangkah pelan menuju bank terdekat di kota. Di tangannya tergenggam erat sebuah tas kain yang berisi buku tabungan dan catatan jumlah pembayaran sapi yang harus ia transfer. Perjalanan dari desa ke kota tidaklah mudah bagi seorang nenek tua seperti Marni. Jalanan berbatu dan panas terik membuat langkahnya melambat. Namun, ia tak pernah mengeluh. Setiap langkah yang diambilnya terasa mantap, seperti keyakinannya untuk terus berbagi rezeki dengan sesama. Sesekali ia berhenti di pinggir jalan, mengusap keringat yang menetes di dahinya, sebelum melanjutkan perjalanan. Setibanya di kota, suasana berubah drastis. Hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang berjalan terburu-buru di trotoar membuat kota terasa asing baginya. Nenek Marni memandang sekeliling, mencari-cari arah menuju bank. Setelah bertanya kepada seorang pedagang kaki lima, ia akhirnya menemukan gedung bank yang cukup megah dengan pintu kaca yang berkilauan. Nenek Marni melangkah masuk dengan ragu-ragu. Bau pendingin ruangan yang dingin menusuk hidungnya, berbeda jauh dari udara segar yang biasa ia hirup di desa. Ruangan itu penuh dengan orang-orang berpakaian rapi, sibuk dengan urusan masing-masing. Nenek Marni berjalan perlahan menuju meja pelayanan, sesekali melirik sekeliling seperti anak kecil yang baru pertama kali masuk ke tempat baru. Di depan meja pelayanan, seorang pegawai bank muda menatapnya sekilas. Pegawai itu mengenakan jas rapi dengan dasi yang tertata sempurna. Namun, alih-alih menyambut dengan ramah, ia justru mengerutkan dahi, melihat Nenek Marni dari atas hingga bawah dengan tatapan merendahkan. "Permisi, nak," ujar Nenek Marni dengan suara pelan namun sopan. "Saya mau mengirim uang untuk beli sapi." Pegawai itu melipat tangan di depan dada, menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada sinis, "Ibu mau kirim uang?"
Apa ibu yakin punya rekening di sini? Nenek Marni mengangguk dengan tenang sambil mengeluarkan buku tabungannya. Namun, pegawai itu hanya melirik buku tabungan tersebut tanpa memegangnya. Ibu, maaf ya, tapi bank ini melayani transaksi besar. Kalau hanya beberapa ribu, mungkin ibu bisa cari tempat lain, katanya dengan nada mengejek. Nenek Marni terdiam, ia tak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Tapi nak, saya hanya ingin mentransfer uang, katanya mencoba menjelaskan. Namun, pegawai itu tak memberi kesempatan. Maaf, Bu, silakan keluar. Jangan mengganggu pelanggan lain, ujar pegawai itu sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Hati Nenek Marni terasa sesak. Ia tidak marah, tetapi ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Dengan perlahan, ia meraih kembali buku tabungannya, lalu melangkah keluar dari bank dengan langkah gontai. Pandangannya kosong, pikirannya melayang, memikirkan bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa membuat orang lain repot. Meski kecewa, Nenek Marni tetap memilih untuk pulang ke desa. Ia merasa lebih baik memberitahu pedagang sapi tentang kendala yang terjadi daripada memperpanjang masalah. Namun, ia tak menyadari bahwa kejadian ini akan memicu sesuatu yang besar, yang akan membuat banyak orang sadar akan arti sebuah penghormatan. Setibanya di rumah, Nenek Marni langsung duduk di kursi kayu favoritnya di beranda. Ia menghela napas panjang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tak ingin menyimpan masalah ini sendirian, ia segera menghubungi pedagang sapi melalui telepon yang ada di rumah kepala desa. Dengan suara lembut, ia menjelaskan bahwa ia tidak berhasil mentransfer uang karena ada kendala di bank. Di ujung telepon, suara pedagang sapi itu terdengar keras. Apa? Kendala apa? Nek, bukankah itu hanya transfer biasa? Tanyanya dengan nada gusar. Nenek Marni tetap tenang dan mencoba meredam situasi. Mungkin mereka belum percaya karena aku hanya berpakaian sederhana, jawabnya sambil tertawa kecil, seolah tidak menganggap kejadian itu masalah besar. Namun, pedagang sapi itu tidak bisa menerima penjelasan tersebut. Ia mengenal baik siapa Nenek Marni. Bukan hanya sebagai salah satu pelanggan setianya, tetapi sebagai sosok yang sangat ia hormati. Nek, saya tidak terima perlakuan seperti itu kepada Anda. Tunggu, saya akan urus semuanya, ujar pedagang sapi itu sebelum menutup telepon dengan tegas. Nenek Marni menjelaskan bahwa ia tidak berhasil mentransfer uang di bank. Maaf, Nak, mungkin transfernya harus ditunda. Aku akan coba cari cara lain, katanya dengan nada yang tetap tenang. Namun, pedagang sapi itu merasakan ada tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi, Nek? Tanyanya dengan nada khawatir. Setelah didesak, Nenek Marni akhirnya menceritakan kejadian di bank. Ia menjelaskan bagaimana ia direndahkan, diusir, dan dianggap tidak layak hanya karena penampilannya yang sederhana. Mendengar cerita itu, darah pedagang sapi mendidih. Ia tahu betul siapa Nenek Marni. Wanita tua itu bukan hanya salah satu pelanggan terbaiknya, tetapi juga sosok yang sangat ia hormati dan kagumi. Di desanya, Nenek Marni adalah panutan, seorang dermawan yang hidupnya selalu dipenuhi oleh kebaikan. Ini tidak bisa dibiarkan, Nek, seru pedagang sapi dengan nada geram. Anda adalah orang yang paling saya hormati. Bagaimana mungkin mereka berani memperlakukan Anda seperti itu? Nenek Marni hanya tersenyum kecil dari ujung telepon, mencoba menenangkan pedagang sapi itu. Sudahlah, Nak, tak perlu diperpanjang. Mungkin memang belum rezekinya untuk hari ini. Namun, pedagang sapi itu tidak bisa menerima jawaban tersebut. Baginya, perlakuan seperti itu adalah sebuah penghinaan, bukan hanya kepada Nenek Marni, tetapi juga kepada semua orang yang kebaikannya sering tak terlihat hanya karena penampilan. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyudahi pekerjaannya di kota dan bergegas menuju bank tempat kejadian itu berlangsung. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kemarahan dan rasa kecewa. Ia teringat bagaimana Nenek Marni selalu bersikap rendah hati, meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa. Setiap kali pedagang sapi itu datang ke desa, ia selalu disambut dengan keramahan yang tulus, bahkan sering diajak makan bersama di rumah sederhana Nenek Marni. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu angkuh hingga tidak bisa melihat nilai seorang Nenek Marni? Setibanya di bank, pedagang sapi itu memasuki ruangan dengan langkah tegas. Posturnya yang tegap dan penampilannya yang rapi segera menarik perhatian semua orang di sana. Para pegawai bank, termasuk manajer, langsung memandangnya dengan penuh rasa hormat.
mengira ia adalah seorang pejabat penting atau pengusaha besar. Tanpa membuang waktu, pedagang sapi itu menghampiri meja pelayanan tempat Nenek Marni sebelumnya diperlakukan dengan buruk. Ia berdiri di depan meja itu, menatap tajam pegawai muda yang telah merendahkan Nenek Marni. "Saya ingin menarik seluruh uang saya. Sekarang juga," katanya dengan nada tegas. Pegawai itu terkejut dan tampak gugup. "Bapak, ada masalah apa? Mungkin kami bisa membantu," katanya dengan nada hati-hati. Namun, pedagang sapi itu tidak menggubris. "Masalahnya adalah bagaimana kalian memperlakukan seorang pelanggan yang jauh lebih terhormat daripada siapapun di sini. Jika kalian tidak bisa menghormati orang yang datang dengan penampilan sederhana, maka kalian tidak pantas menyimpan uang saya." Manajer bank yang mendengar keributan itu segera mendekat. Setelah mengetahui niat pedagang sapi untuk menarik seluruh tabungannya, wajahnya berubah tegang. "Bapak, ini pasti hanya kesalahpahaman. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki." "Saya tidak tertarik dengan alasan apapun," potong pedagang sapi itu dengan tegas. "Berikan semua uang saya sekarang, atau saya akan memastikan kejadian ini diketahui oleh semua orang di kota ini." Ketika jumlah tabungan pedagang sapi itu diperiksa, para pegawai bank terkejut. Saldo rekeningnya mencapai miliaran rupiah. Proses penarikan dana dalam jumlah besar itu segera membuat suasana bank menjadi kacau. Pegawai sibuk menelepon, mencari cara untuk memenuhi permintaan itu tanpa menimbulkan masalah besar. Namun, bagi pedagang sapi itu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia hanya ingin memberikan pelajaran kepada bank tersebut, bahwa uang bisa saja penting, tetapi menghormati orang lain jauh lebih penting. Beberapa hari setelah kejadian di bank, kabar tentang perlakuan buruk yang diterima Nenek Marni sudah menyebar luas, baik di desa maupun kota. Orang-orang mulai membicarakan kejadian itu dengan nada heran dan marah. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Nenek Marni, yang dikenal begitu baik hati dan dermawan, diperlakukan dengan tidak hormat hanya karena penampilannya. Di desa, warga menyambut dengan hormat pedagang sapi yang telah membela Nenek Marni. Mereka merasa bangga bahwa ada seseorang yang berani melawan ketidakadilan demi membela martabat seorang nenek tua yang begitu dihormati. Bagi warga desa, tindakan pedagang sapi itu bukan hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga rasa hormat yang mendalam kepada Nenek Marni. Di sisi lain, bank tempat kejadian itu berlangsung harus menghadapi dampak besar dari peristiwa tersebut. Penarikan dana miliaran rupiah oleh pedagang sapi membuat mereka kewalahan. Beberapa nasabah lain yang mendengar cerita itu juga mulai mempertimbangkan untuk memindahkan tabungan mereka ke bank lain. Merasa terpojok, manajer bank akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Bersama beberapa pegawai, termasuk yang sebelumnya memperlakukan Nenek Marni dengan buruk, ia datang langsung ke desa untuk meminta maaf. Mereka membawa karangan bunga dan surat resmi sebagai bentuk penyesalan. Ketika rombongan bank tiba di desa, mereka disambut dengan tatapan dingin dari warga. Namun, Nenek Marni, dengan sikap lembutnya, meminta semua orang untuk tenang. "Biarkan mereka bicara," katanya dengan senyum kecil. Manajer bank berdiri di depan rumah Nenek Marni, lalu menunduk dengan wajah penuh penyesalan. "Nenek Marni, kami datang untuk meminta maaf atas perlakuan buruk yang telah terjadi di bank kami. Kami sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi." Pegawai muda yang telah merendahkan Nenek Marni juga maju dengan wajah pucat. Saya benar-benar minta maaf, Nek. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya telah salah menilai," katanya dengan suara bergetar. Namun, Nenek Marni hanya tersenyum bijak. Ia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. "Nak, tidak apa-apa. Kesalahan itu wajar, tapi yang penting adalah belajar darinya," katanya lembut. "Hanya saja, ingatlah, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Semua manusia itu sama berharganya, tak peduli seperti apa penampilannya." Kata-kata Nenek Marni membuat semua orang yang hadir tersentuh. Warga desa yang mendengar itu merasa semakin bangga pada sosok Nenek Marni yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan kebijaksanaan. Setelah kejadian itu, bank tersebut menerapkan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk memastikan bahwa semua pelanggan, tanpa kecuali, dilayani dengan hormat. Perlakuan terhadap Nenek Marni menjadi pelajaran penting yang diingat oleh semua orang, baik di desa maupun di kota. Sementara itu, kehidupan Nenek Marni kembali seperti biasa. Ia tetap hidup sederhana, tetap berbagi dengan warga desa,
dan tetap dihormati oleh siapapun yang mengenalnya. Namun, kisah tentang kejadian di bank itu terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat bahwa kebaikan dan penghormatan tidak boleh hanya didasarkan pada apa yang terlihat di luar. Pada akhirnya, semua orang belajar dari kejadian itu. Dan Nenek Marni, dengan hati besarnya, tetap menjadi simbol kebijaksanaan dan kebaikan yang menginspirasi banyak orang.